Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Khairunisa dengan NPM 183510561 angkatan 2018, Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat yang sudah ditetapkan pada tugas pertemuan 11. Di mana pada aplikasi ini terdapat button mahasiswa, button dosen, dan juga button mata kuliah. Tentunya saya akan menjelaskan shortcut-nya. Sebelum kita jalankan, saya akan menjelaskan shortcut-nya. Untuk pada form 1 atau terdapat ketika kita mengklik button mahasiswa, maka kita akan diarahkan ke form 2, yaitu data mahasiswa. Dan ketika kita mengklik button dosen, kita juga diarahkan untuk ke form 3, yaitu data dosen. Dan ketika kita mengklik button mata kuliah, maka kita diarahkan ke form 4, yaitu mata kuliahnya. Selanjutnya, untuk form 2-nya, pada button mahasiswa atau form 2, terdapat NPM, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, fakultas, program studi, dan juga terdapat button simpan dan juga keluar. Ketika kita mengklik button simpan, maka data akan muncul di sini, yaitu data grup. Untuk shortcut-nya, di sini menggunakan bin table mahasiswa, admin data table, dan untuk isi dari table atau isi dari data grupnya itu terdapat NPM, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga fakultas dan program studi atau prodi. Lalu terdapat juga public collect as array list atau no array list untuk melakukan perubahan. Di mana pada file collect ini terdapat data-data yaitu NPM datanya string, nama datanya string, tempat tanggal lahir datanya string, jenis kelamin datanya juga string, fakultas datanya juga string, dan juga prodi juga datanya string. Kemudian ketika kita mengklik button 1 atau button simpan, maka data yang tersimpan pada data grid yaitu di NPM, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, fakultas, dan juga prodi. Jika kita tidak mengisi salah satu data atau ada yang salah, maka akan terdapat message box atau peringatan yang di sini saya buat periksa data dengan benar. Jika data sudah benar, kita juga dapat tambah data. Kemudian untuk button keluar, ketika kita mengklik button keluar, maka kita diarahkan untuk ke form 1 yang tampilan awal tadi, dan otomatis kita juga keluar dari form 2 atau form mahasiswanya. Untuk privat subnya, untuk key-nya, di sini saya tetapkan NPM sebagai kuncinya. Jadi NPM datanya harus berupa angka. Selanjutnya pada form 3 atau form data dosen terdapat NIDN, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan juga nomor handphone. Dan juga terdapat button simpan dan juga keluar, dan juga terdapat data grouping. Untuk shortcut-nya, pada form 3 atau dosen terdapat trigger
di mana tabel dosen akan menampilkan kolom yaitu NIDN, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan juga nomor HP. Di sini juga terdapat letter atau sebagai perulangannya. Di letter itu ada NIDN, datanya string, nama datanya juga string, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor handphone juga datanya string. Kemudian, jika kita mengklik button simpan, button 1 sebagai button simpan, maka data yang tersimpan yang otomatis yaitu NIDN, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor handphone. Dan jika data tidak terisi atau data tidak terisi dengan benar, maka akan ada pesan notice box warning yaitu periksa data dengan benar. Jika data itu benar, maka data juga akan bertambah. Kita juga bisa menambahkan data baru. Untuk button 2 atau button keluar, sama seperti yang tadi. Ketika kita mengklik button 2, maka kita akan diarahkan ke tampilan awal yaitu form 1 dan kita keluar. Nah, untuk dosen sendiri, keycharnya yaitu NIDN yang harus diisi dengan angka, sama seperti NPM pada form mahasiswa. Datanya harus diisi berupa angka. Kemudian untuk form 4 terdapat kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan juga dosen pengampunya siapa. Di sini juga terdapat button simpan, button keluar, dan juga ada data grid view. Untuk shortcutnya, ada shortcut mata kuliah yaitu terdapat bin table mata kuliah S2 tutorial, di mana pada tab 1 nanti ada tambahan kolom untuk kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan juga dosen pengampunya. Nah, pada form 4 atau form mata kuliah, di sini menggunakan courses, public courses as array list dan array list untuk melakukan perulangan. Di mana pada courses itu terdapat nama datanya yaitu kode mata kuliah atau kode MK yaitu string, nama MK juga string, dan dosen juga string. Kemudian ketika kita mengklik button simpan atau button 1, maka yang otomatis tersimpan yaitu kode matkul, nama matkul, dosen, dan string. Ketika kita salah mengisi data, maka akan terdapat message box yaitu periksa data dengan benar. Ketika data yang kita masukkan sudah benar, kita dapat juga menambahkan data lagi pada tabel tersebut. Ketika kita mengklik button 2 atau button keluar yaitu button 2-nya, kita juga diarahkan ke tampilan awal yaitu form 1 dan otomatis kita juga keluar. Kemudian untuk kode mata kuliahnya harus diisi menggunakan angka. Jika kita salah masukkan, maka terdapat pesan message box yaitu isi data menggunakan angka. Lalu selanjutnya kita jalankan aplikasinya. Berikut tampilannya, output dari aplikasinya. Ketika kita mengklik button mahasiswa, maka kita akan
akan diarahkan ke mahasiswa. Di sini kita untuk mengisi data. Di sini saya buat 1835105661. Namanya yaitu Alison, tempat tanggal lahir, dan kodenya 13 Februari 2000. Untuk jenis kelaminnya perempuan, fakultas teknik, program studinya yaitu teknik informatika. Lalu kita maka data akan otomatis tersimpan di daftar aplikasi. Lalu kita buat lagi misalnya 18751000. Namanya misalnya Sari. Tempat tanggal lahir baru 13/09/2000. Untuk jenis kelaminnya perempuan, fakultasnya teknik, program studi teknik informatika, kesehatan, data tersimpan. Misalnya kita ingin buat pesan message box-nya muncul, NPM misalnya kita buat ketika kita mengklik NPM dengan huruf, maka akan muncul peringatan warning yaitu isi data apa. Oke. Jadi kita buatkan itu namanya misalnya Cherry, tempat tanggal lahir misalnya tanggal 25 Maret 2000. Jenis kelamin perempuan, fakultasnya teknik, program studi misalnya disimpan. Berikut tampilan outputnya dari aplikasi yang sudah kita jalankan. Ketika kita mengklik button mahasiswa, maka yang muncul form mahasiswanya. Sini saya akan buat NPM dulu. Kita masukkan datanya. Jenis kelaminnya yaitu perempuan. Ini saya menggunakan combo box. Fakultas media teknik, program studi teknik informatika, maka data akan tersimpan secara otomatis di grid data. Lanjut kita buat misalnya 1835, misalnya kita tekan D. Jika kita salah memasukkan data atau tekan huruf, maka terdapat peringatan yaitu isi data angka. Oke. Kita hapus 05 10 misalnya 819. Dan misalnya kita kosongkan namanya, tempat tanggal lahir misalnya bulan 25 Maret tahun 2000. Jenis kelaminnya yaitu kita buat laki-laki, fakultas teknik, lalu kita simpan. Maka periksa data dengan benar, berarti data kita belum terisi, ada yang belum terisi atau ada yang belum terisi. Oke, kita periksa ternyata namanya belum terisi. Kita buat di sini misalnya Wahyu, kita simpan, maka data akan tersimpan. Ketika kita sudah selesai menginputkan data mahasiswanya, kita klik button keluar, maka dia akan
menuju ke form awal. Lalu kita coba button dosennya. Nah, pada data dosen, ketika kita mengklik button dosen, terdapat button dosen. Di mana terdapat NID ini, misalnya kita buat ini, kemudian itu. Namanya misalnya Dedi Wahyudi. Jenis kelaminnya itu laki-laki, tempat tanggal lahir misalnya Pekanbaru, tanggal 29 bulan 7 tahun 1989 misalnya. Kemudian kita isi kita harus satu. Kita simpan, maka data otomatis akan tersimpan untuk kita tambah lagi misalnya itu namanya misalnya Desi Suryani. Jenis kelaminnya yaitu perempuan, tempat tanggal lahir kita buat saja Padang misalnya, tanggal 20 bulan Oktober tahun 1987. Bahannya kesehatan 22 untuk sebelumnya ya kita hapus namanya untuk menampilkan bahwasanya data kita itu belum terisi atau data tidak benar, untuk menampilkan message box. Maka periksa data dengan benar, berarti datanya belum ada yang terisi atau data kita ada yang salah. Apa namanya belum kita inputkan. Oke, lalu kita simpan. Baik, kalau kita ingin nambah data lagi boleh. Ini misalnya kita catatkan huruf sama nih, itu dia akan muncul isi data menggunakan angka. Oke, baru kita buat semuanya datanya itu angka. Misalnya di sini namanya Pak Muhammad Fadila, jenis kelaminnya itu laki-laki, misalnya lahirnya di Pekanbaru, tanggalnya misalnya tanggal 14 bulan 1 misalnya tahun 1990. Nama handphonenya itu 08 1 maka kita simpan. Jika kita sudah selesai mengisi data dosen, kita boleh menekan button keluar. Kita juga diarahkan ke button tampilan awal. Kita sekarang menuju ke button mata kuliah. Pada button mata kuliah ini terdapat kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan juga dosen pengampu. Di sini misalnya kode mata kuliahnya isi data menggunakan angka. Berarti kode mata kuliah itu harus angka, tidak bisa huruf. Misalnya 1550304. Nama mata kuliahnya apa? Pemrograman visual. Dosen pengampunya siapa? Bapak Muhammad Fadila. Lalu kita simpan, maka yang tersimpan sesuai yang kita inputkan di atas. Lalu periksa data misalnya untuk menampilkan message box periksa data. Dosen pengampu misalnya di sini Panji Bapak Panji Rahman.
simpan. Periksa data dengan benar. Berarti ada data yang kosong yang bisa isi, itu nama mata kuliahnya. Di sini kita buat pemrograman platform. Pemrograman platform. Lalu kita simpan. Maka data juga akan tersimpan. Lalu ketika kita sudah selesai, kita dapat mengklik button keluar dan kita diarahkan ke tampilan awal, yaitu form 1. Sekian dari pembahasan saya pada video saya kali ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.